Indonesia. Indonesia. Kurang ya, kita kurang tektokannya tadi ya. Kurang ya, agak kurang komunikasinya dan ternyata pesawatnya udah nggak kurang-kurang lagi langsung digaspol. Sudah penuh bahan bakarnya dari arah SMB menuju ke arah Stalber. Ini enak buat semua tim. Apakah Livescape turun dimension dan juga shelter atau prison? Soalnya kan kemarin diganggu sama Geekfam Malaysia. Kalau ke kiri ketemunya sama Demigod. Tinggal dipilih yang mana. Kalau EVOS tadi dia udah bilang tim yang paling merepotkan ke EVOS tuh tim mana? Dia bilang Demigod. Iya. Gimana boy dari jawabannya gitu? Tadi juga kita lihat di match sebelumnya mereka seringkali beberapa kali bertemu dan pada akhirnya EVOS bisa memenangkan fight melawan Demigod. Tapi kita akan melihat seperti apa. Apakah di map Erangel pergerakan dari EVOS masih akan diganggu oleh Demigod ataupun juga dengan tim-tim lain? Apakah pergerakan tim dari Indonesia masih akan bertemu dengan tim-tim lain rotasinya? Dan sementara waktu ini kalau kita lihat dari Pulau Selatan sudah dikuasai oleh The Infinity dan juga Join Me masih dengan drop zone yang sama. Betul. EVOS juga masih sama bakal turun ke Meridian. Begitupun juga dengan Bigetron dan bagian Pochinki. Demigod turun tempat lain. Mereka ambil scrappingan Stalber berarti. Karena garis pesawatnya nggak menguntungkan kalau mereka turun di arah Kuarin, tapi zonanya. Oh my god, zonanya menuju ke arah selatan. Ini bakal ada begal manis. Biasanya kalau momen kayak gini, BTR bakal rotasi cepat untuk ngambil ke arah perempatan jembatan sebelah kanan. Yes, benar banget. Tapi ternyata sudah ada fight yang dibuka dengan sangat manis oleh Valdus dan juga tim dari Dingos. Masih ngotot di Rozok Valdus, masih tetap ingin mempertahankan daerah kekuasaannya. Oke, sama-sama mendapatkan satu knockout, tapi sebuah kerugian untuk Dingos karena satu pemain mereka yang terknockout berada di seberang jalan, di mana ada dua pemain dari tim Valdus yang ada di sekitar sana. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan dua player aktif untuk Dingos dan gue yakin mereka berdua bakal regroup sih. Harusnya akan meninggalkan satu pemain mereka yang knock di sekitar Valdus. Ya, mereka tetap berusaha untuk nabrak Rozok, tapi pada akhirnya mereka bakal meninggalkan Rozok, ya kan? Betul. Ini emang seperti laki-laki ya. Wah, tetap kenapa tuh? berusaha untuk mendekat tapi pada akhirnya ghosting gitu. Oh, gak kayak cewek ya? Enggak. Ngasih harapan tapi ke banyak orang. Wah, Fast and Furious bro. Masih belum update filmnya tapi di in-game sudah terjadi di mana dua pemain dari Fast Clan tumbang begitu saja. Perang lagi-lagi terjadi antara Aura dan juga Fast Clan dan kali ini Aura yang memenangkan fight di sekitar Gate Gopal. Ya, betul sekali. 2 poin yang cukup manis tambahan untuk Aura ketika mereka sedang melakukan rotasi ke arah drop zone mereka di bagian Gorgopol. Dan kali ini seperti yang udah lu bahas tadi Pasta, Zuxi sudah mulai terlihat juga di bagian jembatan. Kali ini nampaknya akan bertemu dengan beberapa player dari Join Me. Wait. Dari Join Me ingin menggunakan strategi yang biasa digunakan sama BTR dan juga WAW pada masanya. Menarik ya. Diparkirin kendaraannya, diledakin di tengah jalan supaya nggak ada mobil lain yang bisa lewat di sekitar jembatan ini. Lewat jembatan sebelah kanan mau nggak mau harus lewat jalur laut. Kalau mereka pengen rotasi, lewat jembatan bisa, tapi mereka nggak akan bisa ngebawa kendaraannya. Nah itu dia, apalagi udah dihancurin begitu saja, benar-benar jadi batu. Ini bakal menjadi perangkap atau trap juga buat tim-tim yang bakal melakukan rotasi ke arah jembatan tersebut. Tapi lain hal kalau kita lihat dengan player-player Bigetron lain, kayaknya udah mulai meninggalkan area jembatan. Mereka mencari alternatif sepertinya ya. Kapal di depan tuh. Lumayan, ada banyak kapal di sini. Kalau nggak salah tadi ada sekitar 3 kapal yang udah gue lihat di kepala gue dan ada satu jet ski juga yang bisa digunakan Bigetron untuk mereka rotasi. Lu lihat apa? Lihat kapal di kepala lu? Ya, di mata gue udah ngeliat ada 3 kapal di in-game-nya di sekitar BTR gitu. Kan biasanya orang-orang, jalan pakai mata. Oh kalau gitu gitu. Jalan pakai kaki, bukan pakai mata ya. Makanya gue kadang kesel tuh kalau ada orang bilang, ada orang misalnya kesandung tuh, weh jalan pakai mata, gue balas, weh jalan pakai kaki, ngelihatnya pakai mata, itu baru bener. Iya, tapi lu tadi ngomongnya di kepala. Entah kenapa ya, perumpamaannya tuh kadang emang silih berganti, Iya. penuh konflik dan kontra. Iya, seperti halnya kali ini konflik yang mungkin akan timbul antara dua tim dari Malaysia, dari Dingos Ribut dan nggak juga nih? Geekfam. Panik gak nih? Panik gak nih? Ternyata nggak ada yang panik, Enggak semuanya tenang menentukan jalur rotasi mereka masing-masing. Ya, tetap fokus ke arah satu tujuan, visi chicken, misi chicken. Visi misi chicken. Waduh. Itu dia ya. Ayam-ayam tuh, kenyang-kenyang tuh perut ya. Sejauh ini sih yang udah dapat WWCD paling sering Aura 3 kali WWCD. Oh,
Infinity IQ juga 3 kali BBCD. 3 kali. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, dan hari ini 1 kali. Infinity yang The Infinity, mampus bingung. The Infinity baru 2 kali, Jel. 3 kali. 2 kali. Oh iya, The 2 kali, Infinity. 2 kali. Yang Infinity IQ udah 3 kali, masing-masing hari 1 kali. Oh ya, soalnya gue nyatet yang The Infinity juga. Lo tulisnya The Infinity. Lo tulisnya Infinity IQ Infinity, ya sama aja bohong dong. Iya, Gak ada maksud dan tujuan dari tulisan tersebut, Benar juga. Jelly. Gue membuat susah diri gue sendiri berarti ya. Oh, jadi gini ya, kalau cewek lagi di mabuk asmara ya, nggak fokus gitu ya. Gue enggak sih, gue lagi biasa aja Oh, sih. lagi biasa aja. Heeh. Udah biasa aja nih, Rak. Bukan gitu. Seperti biasa ya, kalau nge sama pasta selalu Enggak lah. memicu. Biasa aja, tawa aja Loki. Oke, kita bakal perhatikan kembali kali ini di mana ada 2 tim yang sudah memanfaatkan kapal-kapal yang tersedia di sekitar jembatan sebelah kanan. Bigetron sudah berhasil nyebrang kali ini dari Dingos dan juga tim Geek Fam kayaknya yang berusaha nyebrang lewat jembatan sebelah kanan, tapi begitu dipantau udah ada begal gaming di jembatannya. Ya benar, kayaknya lapak kapal pada game kali ini cukup laku, cukup banyak tim-tim yang menggunakan kapal untuk menjadi pilihan rotasi mereka. Bahkan dari Eagle Esport, dia ninggalin kapal dan lebih memilih untuk berenang. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari QB, dari Geek Fam pun ternyata sudah mengambil pinggiran-pinggiran lautan, mungkin mencium ada aroma-aroma, dan itu dia. santapan Betul lezat. saja, langsung jadi tapping 1, 2, 3, 4, 5, tapi ternyata Nguyen masih bisa survive dengan darah yang sangat tipis sekali. Betul, dan ini udah jadi santapan yang lezat banget untuk Geek Fam Malaysia, di mana 3 bahkan 4 pemain dari Eagle Esports sudah cukup banyak. Snipes langsung memotong juga dari seberang kanan, dan Darli pun tenggelam, paru-parunya kemasukan air. Masih ada Demrut juga yang akan menembak dari bawah air dengan kendaraan yang dilelepin ke laut. Good banget untuk Geek Fam, dan mereka berhasil memulangkan Eagle Esports sebagai tim pertama yang dipulangkan ke lobby untuk menunggu match berikutnya. Ya, sayang sekali timing dan jalur rotasi dari Eagle Esports benar-benar dipotong habis-habisan oleh player-player dari Geek Fam Malaysia. Dan itu dia tadi tim pertama yang harus dipulangkan. Sementara itu di sisi lain ada Infinity IQ ini yang dari Vietnam, nampaknya juga sudah mulai melakukan rotasi. Hampir seluruh tim langsung saja cepat-cepatan, buru-buruan untuk melakukan rotasi, karena tadi kita udah lihat juga circle-nya ke arah Pulau Selatan. Itu adalah circle yang cukup menyulitkan. Jembatan kiri pula, cuma ada 1 jalur doang ya. Betul, jembatan sebelah kanannya udah ditutup tadi sama pemain-pemain dari tim JM. Join Me. Dari Join Me. Dan dari Infinity IQ mereka juga lagi pusing gimana caranya nyebrang. Mereka pengen ambil daratan yang gak terlalu, udah ngelihat kapal tiba-tiba di seberang sana. Akan mengurungkan niatnya untuk menyeberang di waktu yang saat ini sedang mereka pilih-pilih, seberang sekarang atau nyebrangnya nanti. Benar. Timing yang akan menjadi permainan dan kunci juga nampaknya. Kalau kita lihat sementara waktu ini bagian kiri benar-benar kosong, bahkan yang di kanan dari mapnya itu udah cukup bertumpukan dan cukup ramai. Sementara masih ada beberapa tim yang melakukan late rotation, ada Livescape, Demigat juga, demikian juga dengan Face Clan dan Aura. Itu kayaknya Face tahan-tahanan deh sama Aura di bagian Geogopol. Kayaknya iya deh. Ya. Tapi kalau dilihat dari segi jumlah ya, harusnya Aura yang menang. Aura masih unggul jumlah. Mereka ada 4 pemain, sementara Face Clan udah kehilangan 2 tadi. Memang benar-benar menyulitkan sekali. Ini Ngotot banget itu tim-timnya. Iya benar. Tim-tim dari Thailand ini benar-benar menjadi ancaman pada Lihat, game Jel. hari ini. Livescape cukup dekat dengan Demigod. Apakah ini pertempuran berikutnya yang bakal kita lihat? Karena Demigod tuh rotasinya persis banget ngelewatin daerah kekuasaannya Livescape. Iya sih, tadi kita udah ngeliat di bagian mapnya, tapi masih belum kelihatan di Killing Feeds. Mungkin hanya bertemu tipis-tipis aja. Sementara itu kalau kita lihat dari tim Aura nampaknya sudah mulai menjalankan rotasinya, bakal ngambil pinggiran jalanan sebelah kanan. Sementara juga Valdus masih berada di bagian Rozok. Valdus tadi kehilangan player gak ya? Valdus kayaknya belum kehilangan deh. Valdus Masih kalau lengkap dilihat ya di data sebelah kanan itu kuningnya masih 4, berarti playernya belum ada yang hilang. Dan ini dia happy birthday, ditimpuk kue panas dari pemain-pemain Livescape. Geek Fam Malaysia kehilangan seorang KRI. Yes, benar banget. Langsung saja diberikan surprise Kok yang Geek Fam Malaysia? Demigod, astaga. Terus gue yes aja lagi Iya kan? lu yes aja lagi, Jel. Kan gue lagi fokus ke itunya, ke kira-kira pergerakan selanjutnya apa nih. Dan tadi begitu diberikan surprise langsung kehilangan 1 player untuk Demigod 2
satu player dan 2 playernya lagi langsung lanjut rotasi, nggak bakal ngambil resiko lagi untuk nabrak Livescape. Sementara itu kalau kita lihat juga, Wah. nah ini dia ada yang pakai jalur udara. Waduh, ini ngedarainnya susah sih Jel, gue udah pernah nyobain. Nah, baru dibilang susah. Oh, emang dia niat mendarat berarti. Itu freestyle tuh, single flip. Oh, Nah. freestyle dulu bos. Lumayan ya, dapat poin 25. Wih, cepet banget itu tadi pindahnya. Emang pengendara lagi, pilot drone kita tuh entah kenapa ya semakin kesini tuh semakin jago Jel. Ya itu namanya skill ya, skill yang namanya diasah terus menerus. Sikil ya, Bukan, itu yang dimakan di nasi padang. itu kikil. Ah, kikil itu kan kalau misalkan Udah tahu nih gue jorok nih. enggak jadi. Bukan. Apaan Gue sih? kira yang itu. Apaan sih? Biasaan dah. Lu lagian. Enggak tuh. Udahlah, back to the beat. Back to the game. Ada satu korban lagi dari Demigod yang akan di happy birthday kali ini dari tim Orange. Langsung menggerakkan mobilnya ke bagian kiri, ke bagian bibir pantai, tapi malah makin jelas dong ditembak dari belakang. Langsung instant kill ke arah lobby. Yes, jalur rotasi dari Demigod tadi benar-benar diacak karena tadi bertemu dengan Livescape. Satu playernya pun tadi offside, ketemu juga dengan Orange. Benar-benar menjadi berita yang buruk untuk para player Demigod. Bahkan kali ini mereka rotasi berpencar nampaknya. Kalau kita lihat dari minimap tidak ada player lain yang berdekatan dengan WEM. Sementara itu di sisi lain ada Geek Fam yang tadi sudah mendapatkan 3 poin manis di awal-awal. Dan di sisi lain juga Valdus masih aja jodoh emang gak kemana ya. Ketemu lagi sama Dingos. Pokoknya kemanapun mereka pergi akan segera bertemu juga dan ternyata dari Dingos yang memancing perang karena mereka langsung open fire ke arah tim Valdus. Di mana Valdus yang langsung saja melakukan rotasi melewati tim Livescape juga. Ada Gudar di bagian belakang akan di-spray oleh 2 pemain dari tim Livescape. Gode kanan dan langsung saja 1 tumbang. Tapi tumbangnya bukan karena tembakan panas dari Livescape melainkan berasal dari jatuhnya dia karena panik. Iya, panik gak? Panik lah ditembak makanya jatuh. Dan kita juga mulai melihat Biar kayak gambarnya suara kita. biar gak kelihatan ini Betul. ya, biar seirama. Biar seirama. Biar seirama dong dengan layar gitu. Konsep aman ini nanti kerja salah pemain sin dan kalau kita lihat kali ini Dasianya sedang rotasi. Gue tambahin aja efek sound effect. biar sama gitu loh. Aduh. Biar sama kira-kira. Oke, kita nikmatin saja lah. Kali ini dari ini mana? Geek Fam lagi berusaha menyeberang di jembatan sebelah kanan yang sudah dijagain dari tadi. Tapi sepertinya di sisi yang lain sudah terjadi peperangan. Kali ini Dingos masih berperang dan kali ini mereka akan menghadapi Livescape sepertinya. Ya sepertinya karena tadi juga kita melihat kurang jelas juga tim apa. Dan sementara itu Geek Fam yang jalurnya dipotong, nggak bisa lewat. Mobilnya kan itu dihalangin ya? Dipalang itu. Dipalang. Udah nggak ada celah lagi buat lewat. Kesel sih jadi mereka sih. Oh pasti dong. Udah lewat, udah jauh-jauh, ya mobilnya nggak bisa dibawa lagi kan. Dan sementara itu kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance dengan rotasi cepat mereka sudah mulai menguasai bagian bukit-bukit di dekat dengan Sosnovka Military Base. Ini adalah area-area yang biasanya memang selalu diamankan juga oleh Bigetron Red Alliance pada umumnya. Dan sementara itu juga di sisi lain sudah ada tim-tim lain yang benar-benar memenuhi bagian dari Pulau Selatan Sosnovka. Alright. Dan kalau kita lihat-lihat lagi Jel, di tengah chaosnya peperangan tadi, hanya mengurangi jumlah playernya aja. Iya. Dan hanya 1 tim yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih banyak banget loh ini, 15 tim di menit ke-14 di circle yang ketiga. Dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Lamborghini berperang kali ini menghadapi tim RSG. 1 knockout berhasil mereka amankan karena dari Infinity IQ mereka sudah menjaga Sisira di bagian bibir pantai. Ya sudah ada 1 player dari RSG. Ini RSG bisa dibilang berada di posisi yang gak enak banget karena ini benar-benar terbuka juga. Bahkan sudah ada beberapa peluru yang masuk ke badan Small Boy. Tapi untungnya masih ada beberapa smoke yang bisa di set up. Dan kayaknya Batman udah gak bisa diselamatin lagi. Langsung saja diamankan 1 kill point untuk Infinity IQ. Yes, dan kalau kita lihat-lihat kayaknya ada sedikit technical issue yang terjadi Jel ya. Makanya kita masih
menunggu update-annya seperti apa sambil ngobrol-ngobrol sama kalian semua juga. Tapi kalau kita lihat-lihat ternyata dari Infinity IQ mereka masih ngotot tadi untuk mendapatkan kill-kill tambahan untuk tim mereka pastinya. Iya, karena juga posisi dari Infinity IQ masih ada kesempatan untuk menjadi pemenang. Karena mereka bisa mendapatkan pundi-pundi kill point lebih banyak lagi. Jadi kalau gue lihat ya ada beberapa tim yang bermain aman untuk mempertahankan posisi. Ada beberapa tim yang mau mengejar, jadinya mereka kayak bermain lebih barbar. Tapi kayaknya emang itu adalah hal-hal yang akan terjadi di game, Cel. Itu dia. Yang satu mempertahankan posisi, yang lainnya mengejar poin yang udah direbut sama tim lain. Yang menjadi pembeda adalah mental. Enakan ngejar atau dikejar? Gue gak bahas itu. Ayo, enakan ngejar atau dikejar? Kalau gue sih enakan dikejar sih. Enakan, iya kalau kita ngomongin poin ya enaknya enak dikejar lah. Iya dong. Karena kan berarti nandain bahwa poin kita itu udah lebih tinggi di antara tim-tim yang lain. Iya, tapi kalau dikejar sama penjahat nggak enak. Kenapa jadi penjahat? Ini kan lagi PUBG Mobile. Lili aja sampai bengong dong ngeliatin dia ngomong barusan. Kan lagi ngobrol. Lagi jadi ngobrol ya? apapun bisa diobrolin. Balik lagi di Let's Talk with Lili. Kita masih nunggu sambungan pastinya sebelum kita melanjutkan gamenya nanti. Masih menunggu karena ada sedikit technical issue yang terjadi, Jel ya. Kita nggak ingin ada technical issue tapi ya mau nggak mau lah karena ada beberapa technical yang terjadi. Semoga cepat berlalu atau mungkin teman-teman yang lagi antusias banget buat nonton kalian bisa lihat channel yang lain dulu. Bisa lihat di broadcast yang lain dulu, bisa lihat di yang Malaysia, bisa lihat yang broadcast Inggris, Thailand, Vietnam. Terus mana lagi? Wildcard kalian bisa intip-intip dulu lah. Kalau misalkan dari broadcast Indonesia aja masih ada technical issue seperti ini. Mungkin kita bisa bocorin tipis-tipis kali ya. Kita tipis-tipis bocorin aja. Intinya tuh masih ada 13 tim yang survive. Dan Bigetron Red Aliens masih berempat. Masih lengkap berempat. Tapi ada player dari Aura yang dipukul oleh beberapa player dari Join Me. Dan kalau kita perhatikan ternyata kita sudah mendapatkan gambarnya lagi. Begitu gambarnya balik, 2 tim pulang ke lobby, bayangkan. 2 tim pulang ke arah lobby dan ternyata dari Bigetron mereka sudah terlebih dahulu masuk ke bagian dalam dari arah SMB-nya. Mereka mengamankan di arah-arah gudang dan sudah mulai nge-spot pemain dari The Infinity. Ini tim yang harus dipotong supaya poinnya nggak bertambah banyak. Jadi tim-tim Indonesia itu makin dekat untuk ngejar ketertinggalan poin mereka. Tapi ternyata Aura, No Mercy pun ter-knockout. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby dan berarti Aura hanya menyisakan 1 player aktif saat ini. Ya, kayaknya posisi dari Aura itu dijepit oleh Join Me dan juga EVOS. Bahkan kali ini dari No Mercy yang sudah lumpuh nampaknya masih bisa untuk di-revive. Sudah ada setup smoke terlihat. Ini tinggal kita lihat apakah EVOS bakal push atau enggak. Tapi ternyata ada Infinity ya. Auranya dipulangkan Jel ke arah lobby. Sangat disayangkan kita kehilangan 1 tim Indonesia di menit ke-17 yang hampir ke-18 kali ini. Masih ada beberapa fight juga yang terjadi di bagian dalam dari SMB-nya dan Zuxi bermain begitu percaya diri. Mereka naik ke bagian atasnya untuk ngebuka angle view supaya lebih jelas lagi dan Luxi bakal membackup dari arah bawah. Bigetron sudah dapetin compound tapi mereka belum mendapatkan poin pertama mereka. Yes, betul banget. Tapi seenggaknya mereka sudah mendapatkan posisi yang cukup aman dan nyaman. Tinggal bagaimana caranya mereka mengkontrol area tersebut. Sementara itu kalau kita lihat juga dari landscape ada Alviro yang ditinggalkan di belakang. Entah kenapa masih termakan Blue Zone juga sepertinya knockout. Dan tersisa ada Indotox dan juga Katolisa. 2 orang yang masih survive. Tapi sudah ada banyak sekali pop out smoke yang dikeluarkan dari arah Join Me. Dan kayaknya Join Me bakal langsung berusaha untuk mengambil beberapa pundi-pundi kill point atas Alviro. Yes, dan kayaknya Alviro nggak mau ngasih badan dia untuk jadi poin ke arah tim Join Me karena dia berada di balik batu, knockoutnya sama Blue Zone. Dan ternyata Join Me lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk mengambil bagian penting di bagian dalam dari SMB. Yes, benar banget. Lebih memilih untuk mengambil area-area ini kan ini adalah area yang cukup enak. Ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan. Terlebih mereka masih punya banyak vehicle juga yang bisa digunakan sebagai porting. Dan sementara itu ada Ryzen yang berhasil untuk melumpuhkan 1 player dari Infinity IQ. Oke, Kato dan Dinosaurus juga sedang mendapatkan beberapa tekanan kali ini dari Join Me. Masih berusaha memberikan tapping fire yang namun dari Livescape mereka mendapatkan tempat yang enak sejauh ini. Dan Ferrari juga cukup dekat ternyata dengan pertahanan
pertahanan dari tim Red Aliens. Dan dua tim ini harus bergerak masuk. Oh no, Luxi bergerak dan Happy Birthday bertemu dengan Faceclan dan Vintores langsung memulangkan Luxi menuju ke arah lobby. Satu pemain dari Red Aliens hilang sekejap. Yes, betul sekali. Positioning dari Vintores sangat tidak terdeteksi sama sekali oleh player-player dari Red Aliens. Ini yang membuat tadi satu player dari Bigetron Red Aliens berhasil untuk ditangkap. Tapi hati-hati, Zuxi, Liquid, dan Ryzen posisinya sementara ini di sandwich oleh HVNB dan juga Faceclan. Jikalau nanti ke spot, mereka bakal bisa gampang banget untuk di knock out. Sementara itu di sisi lain juga ada beberapa player yang sedang melakukan rotasi. Ada beberapa tim juga yang berusaha untuk mengangkat rotasi mereka. Dan itu dia hujan peluru yang cukup banyak masuk begitu saja. Bahkan kali ini dari Porsche kayaknya berusaha untuk membalaskan dendam tadi Ryzen mengknockkan Ferrari. Betul, dan untungnya tadi masih bisa lewat, Liquidnya aman. Belum ada knockout yang diamankan oleh Infinity IQ ke arah pemain dari tim Red Aliens. Lemparan granat ke arah Liquid dan Liquid berada di bagian dalam dari bangunannya. Cukup aman, ada granat lagi yang dilemparkan dan Liquid berpindah tempat. Kayaknya nggak ada healing aid kit di Liquid deh. Dia cuma healing pakai bandage. Darahnya tuh nambah dikit, nggak langsung instan ke 70%. Soalnya tadi juga mereka fast banget rotationnya ya, early rotation banget, 3 menit mereka langsung rotasi. Jadi kayaknya lootingannya tuh minimalis aja. Dan ini adalah mimpi buruk karena ada Vintores juga yang sudah melumpuhkan satu player lagi dari Bigetron Red Aliens. Yes, tadi Liquid dipulangkan ternyata menuju ke arah lobby dan kali ini Bigetron hanya menyisakan 3 pemain mereka. Sorry bukan Liquid, Luxi tadi ya. Kill feed-nya terlambat karena kita sudah kembali ke acara utama kita. Ke gambar utama kita dan dari Infinity IQ mereka terjebak juga, wall smoke begitu banyak sudah dibuat tapi 2 pemain mereka sedang terknock-out. Masih ada tambahan smoke lagi untuk menyelamatkan seorang Loki tapi ternyata Loki akan dibiarkan bleeding out dan ada spray juga through the smoke dari Tani di balik bangkai pesawat, benar-benar memberikan pressure yang begitu dalam ke arah tim yang berusaha masuk untuk mengamankan zona yang kelima. Ya, ini susah banget sih kalau BTR mau maju ke depan. Lihat lempar-lemparan granat satu sama lain udah kayak main volley, ada smoke, ada granat, semuanya berganti-gantian dilemparkan ke arah depan. Ini BTR cuma punya 1 mobil. Dia harus benar-benar cerdas banget kalau misalkan memang mau masuk ke dalam. Karena di dalam tuh udah ada HVNB juga. Mereka udah mulai melakukan penguasaan di dalam circle. Ya, ini bergerak masuk tipis-tipis. Yang penting bisa touchdown lah di bagian dalam dari zonanya. Itu nggak cuma smoke yang dilempar, tapi molotov juga dilempar ke dalam smoke. Menutup molotovnya supaya nggak kelihatan dan bisa memberikan damage ke arah tim yang lewat di bagian smoke. Yang sudah berada di tengah-tengah open field tadi. Ya, ini PR-nya cukup berat sih untuk BTR kalau misalkan dia mau masuk ke dalam circle. EVOS enak banget posisinya, nggak ada yang ganggu sama sekali. Bahkan dari Livescape menyisakan Katolisa seorang diri di tempat yang cukup sepi. Ya, tinggal 1 pemain berarti ya dari tim Livescape itu antara 1 atau 2. Tapi kayaknya 1 deh, atau 2 tapi ketutup sama nickname-nya Kato tadi. Sementara dari Join Me, Onyx yang bertahan seorang diri masih berusaha ternyata untuk memberikan backup. Tapi mau bergerak pun sulit karena sudah dipantau dengan sangat-sangat jelas dari Nuzi untuk player dari The Infinity. Yes, lemparan granat yang pertama tapi harusnya tidak menimbulkan apapun. Infinity sudah mengumpulkan 11 kill point, gila. Ini benar-benar agresif banget dari The Infinity. Di hari ketiga ini benar-benar menjadi ancaman untuk seluruh tim. Bahkan kali ini kalau kita lihat dari Joseph kayaknya bakal dibiarkan bleeding out. Dan sementara itu dari HVNB sudah ada 1 player yang ter-takedown, tapi Nuzi masih ingin lebih juga. Dan bahkan ada granat yang melumpuhkan seorang player dari Bigetron. Dan Playzone juga menangkap seorang Ryzen. Kali ini Zuxi seorang diri saja. Ada lemparan molotov ke arah Zuxi. Apakah terbakar dan bahkan saling bertukar utilities. 1 player berhasil dilumpuhkan Ferrari begitu saja. Zuxi, sang kepala suku, bagaimana ini? Yes, tersisa seorang diri tapi tenang banget permainan dari Zuxi. Bahkan 1 pemain dari BTR yang terknock-out masih bisa merangkak. Liquid berhasil lolos kali ini tapi Blue Zone yang semakin mendekat dan Zuxi akan meninggalkan Liquid. Ports tidak akan bisa untuk melakukan healing dan selamat. Sekalinya bisa healing, selamat akan sangat susah untuk seorang Ports. Kali ini HVNB juga bakal mengganggu, ternyata pergerakan yang sedang dilakukan oleh Red Aliens. Zuxi sudah berhasil touchdown, Liquid dipulangkan karena lobby Faceclan masih mengganggu dari sebelah kiri. Menyisakan seorang Mr. Five, namun tidak terlalu lama. Harus dipulangkan, ternyata Bigetron juga menyusul Faceclan ke arah lobby. 5 tim tersisa, tapi masih ada 2 wakil dari Indonesia. Masih ada EVOS dan juga masih ada Livescape. Indonesia! Indonesia! Let's go, 5 tim tersisa dengan 13 orang yang masih hidup. EVOS masih full, 4 pemain mereka bertahan dan Infinity IQ dipulangkan ke lobby. Berarti 4
Besarnya ada Indonesia, 2 tim Indonesia bertahan di top 4 untuk match kali ini. Yes, dan angin segar juga bahwa tim EVOS masih lengkap dengan 4 playernya, tapi mereka bertetanggaan dengan HVNB, di mana HVNB juga masih lengkap berempat, dan bahkan Pin kali ini sudah mulai berada di belakang bangkai pesawat, berusaha untuk mencari informasi-informasi juga. Laser yang menjadi palang pintu dari EVOS ini menjadi kuncian juga, dia harus bisa mendapatkan informasi sangat banyak tentang HVNB. Yes, dan nggak boleh lengah permainan dari EVOS kali ini karena di sebelah kanan mereka Livescape bisa aja nembak dari luar SMB. Benar. Dan juga dari Infinity IQ, The Infinity mereka kalem banget dan Laser sudah mulai melihat satu pergerakan, bakal langsung display begitu aja, masih belum bisa mendapatkan satu knockout. Ternyata bad move dan juga bad timing, ternyata kurang terlalu tepat tadi, dan tembakan dari arah belakang ternyata The Infinity bakal mengganggu peperangan ini. HVNB mendapatkan tekanan dari depan dan juga belakang, tapi ternyata Laser tumbang, satu pemain EVOS ter-knockout. Yes, betul sekali. Untung masih ada The Infinity yang benar-benar mengganggu pergerakan dari HVNB, nggak bisa bernafas dengan lega. Sudah ada lemparan granat juga dari seorang Nuzi, nggak bisa fokus dengan EVOS saja. Bahkan kali ini dari KF sudah mulai mengspot juga player-player dari The Infinity. Livescape masih ada 2, Dinosaurs dan Katolisa yang bakal santai aja berusaha untuk nunggu timing yang tepat untuk masuk ke dalam circle. Tapi kali ini dari Brain Spray dari seorang KF berusaha untuk menumbangkan seorang Infinity, tapi tidak bisa. Wah, ini bangkit lagi, lihat Infinity sudah mendapatkan 14 kill dengan 2 player mereka yang tersisa, dan tiba-tiba berkurang kembali jumlah pemain yang masih hidup saat ini, tinggal 10. Tembakan yang begitu panas dari seorang Microboy mendapatkan 2 pemain, ada tembakan juga dari seorang Nuzi, kembali tumbang satu persatu pemain dari tim HVNB, tapi kali ini skillnya di steal tadi. Mulai banyak sekali pencurian-pencurian ya, karena circle-nya sudah semakin kecil. Dan itu dia lemparan granat ke HVNB. Wow, what a nice grenade dari seorang Mela, menumbangkan 3 orang untuk Infinity. Wow, Itu gokil banget, granatnya bagus banget, tapi ini bakalan ngebantu EVOS juga pastinya karena mereka hanya fokus ke arah tim Infinity. Tinggal 2 tim yang tersisa antara EVOS. 3, masih ada Livescape. Livescape masih bertahan, ada Dinosaurs dan juga Kato. Gua berharap Kato bisa nembak ke arah Nuzi. Kato posisinya belum kelihatan dan Dinosaurs juga belum kelihatan. Ini kemungkinan dikira-kira itu 4 lawan 3 mungkin. Tapi ternyata 2 pemain melakukan pick secara bersamaan dan Kato mendapatkan niche yang begitu bagus ke arah EVOS. Tapi jangan perang dulu bos, perangnya antara Infinity sama 2 Indonesia dulu. Tapi ternyata dari Livescape mereka tetap bermain fair play, melemparkan granatnya, dan Mela lagi dan lagi, bahkan granat dari Mela berhasil mendapatkan 2 pemain dari EVOS Reborn. What a nice niche dari seorang Mela, dan Microboy juga terpick off, dipulangkan menuju ke arah lobby. Top 2 untuk The Infinity dan juga Livescape. Tembakan langsung menuju ke arah seorang Mela, tapi Mela masih bisa bertahan. Nuzi menembak dan Kato memberikan backup ke arah Dinosaurs. Masih saling memberikan backup kali ini. Kato cukup low HP barnya dan ada lemparan utilities juga, dan berhasil mendapatkan Kato. Last man standing, Dinosaurs yang tersisa harus menghadapi 2 pemain dari The Infinity. yes, ini adalah momen-momen yang cukup menegangkan. Dinosaurs, apakah dia masih punya healingan atau tidak? Kita lihat saja, karena dari tadi dia belum menancapkan first aid-nya sama sekali. Bahkan player-player dari The Infinity benar-benar barbar dan sangat agresif, lemparan berbagai macam utilities ke arah depan terus menerus. Gila, berapa molotov itu. Dan itu dia akhir dari match Irengel kita. Winner chicken dinner untuk The Infinity dengan 21 kill. What a game. Gila men, Infinity bener-bener ngebut banget poin mereka di match kali ini. Gila men, Gue gak ngerti gue lagi. speechless dengan permainan mereka. Bener ya, dia bener-bener jadi ancaman loh ini Infinity. Ini kill terbaik.